Ini sepengetahuan saksi ya, di luar dari konteks yang kita tanya tadi. Kalaulah saksi kan udah biasa gitu, jadikan saksi batas suruh teken gitu kan. Kalau ada jual beli tanah di sepadan gitu, biasa kan. Apakah itu diteken bisa begitu? Langsung datang pribadi teken, bukannya dipanggil sama kepling atau ke kantor desa gitu. Biasanya nih sikon. Enggak, maksudnya yang biasanya formal terjadi di desa. Kalau ada jual beli kan, apakah dipanggil sini Pak, datang kepling misalnya ke kantor desa lah dulu. Ini ada jual beli, Bapak kan saksi batas, atau di lapangan langsung di tanahnya yang dijual itu langsung Pak. Apakah bisa juga seperti yang saksi bilang tadi, datang aja ke kuburan tekenkan gitu. Tahu tidak, yang datang itu ke siapa-siapa kan Ya enggak, maksudnya kan kalau kita istilahnya ada seperti itu kan gini. Siap. Kita pun sering jual kita. Iya. Biasanya kita percayakan kepada kepling atau kepala desa atau sekretaris desa. Iya. Pak, ini batas-batas ini kena ini anggota Bapak. Bapak, tolong Bapak yang menjadi mereka. Ya. Iya. Aku, Itu kan aparat desanya langsung kan? bisa. Iya. Ada juga si penjual itu. Iya. Penjual itu datang, kita ada saksi-saksi. Iya. Tergantung itu sebenarnya Teknis lah. Iya. Kalau saat saksi tadi diberikan surat ibah, tadi saksi lupa ya itu ada teken kadis atau enggak ya? Enggak. Pertanyaan saya, ada enggak saksi tanya atau istilahnya setelah saksi lihat surat ibah tadi, ada enggak ditanya istilahnya ini sudah disahkan oleh kepala desa atau pemerintahan kita, pemerintah tempat? Enggak ada ya. Enggak ada saksi tanya siapa yang buat ini, ada enggak ditanya surat ibah ini siapa yang ngetik, apakah orang desa, apakah dari si penggugat langsung? Enggak sampai gitu. Ketahuannya saksi hanya suruh teken. Iya. Kalau kita rasakan udah pas, Sementara dari saya yang mulia, dari rekan saya Saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwasanya Bu Berry menjual kepada saudara Otong. Saudara saksi menjelaskan kepada saudara Otong kalau terjadi jual beli ikutkan saya karena harus tahu batas-batasnya dan harus diketahui kepala desa. Bisa saudara saksi jelaskan kenapa alasan saksi? Sementara dalam permasalahan jual beli itu saudara saksi terlalu responsif. Sementara dalam surat hibah ini jelas ada batas-batas saudara. Kenapa saudara tidak respon bertanya apakah ini enggak dihitung langsung? Apa alasan saudara? Iya, karena itu ini surat hibah, ada gambar situasi petanya, tanahnya berbatasan dengan tanah saudara. Apa enggak saudara enggak bertanya gitu? Ini kan harus diukur hibahnya yang mana yang dihibahkan, karena ini berbatasan dengan tanah saya gitu. karena itu waktu itu dibilang anggota PTS bahwasanya yang branding abang itu yang branding mau dijual katanya. Kalau nggak siap saya dulu. Enggak, maksud saya gini, sebentar saksi, maksud saya hubungannya dengan saudara terlalu responsif jual beli antara Pak Otong dengan Bu Berry. Tapi kenapa saudara, ini menyangkut letak loh, ada peta tanah nih berbatasan dengan tanah saudara di surat hibah ini, kok mau aja saudara menandatangani langsung? Apa alasan saudara? Iya, sebagai saksi-saksi sama sebatas. Apakah ada tangan di sisi ke-8? Kemudian kan yang tinggal juga, ya kan? Kenapa Bapak terlalu bertanya pada waktu Otong mau beli tanahnya di siapa? Dari Tubuh, ya kan? Kenapa terlalu responsif atau terlalu banyak tanya? Kok mau nanti kok beli? Seperti yang diucapkan. Dan kenapa kok bukti belakangnya kok tanah dan tidak bilang dulu yang bawa bukti ini?
Diukur dulu sama-sama karena aku batasnya. Kenapa? Alasannya apa? Paham? Alasannya itu aja supaya jangan sampai tahu kalau itu ada dua ibu mereka. Bukan. Bukti belakangan ada nggak sudah ikut mengukur? Siapa? Ikut melihat pengukurannya. Nggak ada. Saya ingat waktu pas Bang Mojin siapa saya tanah itu di situ. Nah, kenapa sudah tidak? Apa tidak bertanya kepada Pak Mojin? Pak Mojin sebutkan saya lah, biar saya juga. Bang Mojin meninggal. Sama tangan ini. Oh ya, Pak Mojin udah meninggal ya? Sama Pak Ilbi. Kenapa sudah tak bilang sama keluarganya? Saya diikutkan dong. Kan saya saksi batas juga. Batasnya sebenarnya sama dengan Pak Mojin. Kenapa sudah tidak bilang? Pertanyaan dari keluarga. itu kebetulan saya mau lewat sini dari Ladang. Di itu lumayan ini. Dan kita bilang sama orang yang tadi. Sudah kita bilang sama Pak Otong. Otomatis kan kita bilangnya sama si apa? Sama si Ibu B. Bahwasanya itu yang punya batas itu. Dia minta kita mesti sama-sama di situ. Itu pasti dibilangnya Itu maksudnya. Ini kenapa pulang kan? Kan itu maksudnya saksi. Dari kuasa tergugat ini, kan bukti P8 ini kan Bapak tanda tangani. Bukti P8 itu kan surat hibah. Ya. Kenapa Bapak tidak bilang atau tidak mengatakan kepada keluarganya dari si Mudika ini, aku mau nggak diajak batas gitu loh, mau nggak diajak lihat nengok batas gitu. Kan tadi Bapak bilang sama Otong kan, Tong kalau kamu beli tanah ini ikutkan aku ya, karena aku saksi batas kan gitu. Kenapa waktu datang surat hibah itu saudara tidak bilang seperti itu sama keluarganya Pak Mojin? Kenapa? Itu pertanyaan dari kuasa tergugat. Juga seperti itu. Karena kalau saya pikir ini aja, karena itu kan urusan mereka masih. Tapi kalau urusan sempat jual beli nanti, itu kan udah jadi orang ketiga yang punya, jadi udah jadi masalah. Itu jawabannya. Iya. Ya, ada masalah kuasa tergugat. Maksudnya biar Nanti orang yang udah pergi, kita jadi masalah. Aku bilang sama Soto. Nah, iya oke bang. Oke, Pak. Nanti kalau ada hadirkan abang di situ, katanya itu sama kepala desa. Sampai kepala desa pun saya ngomong sama Kevin-nya. Berarti Kenapa kamu ini? Karena aku bilang. sudah Pak. Nah itu. Berarti memang terlalu simpel jawaban Bapak karena gini, ini menyangkut hak orang. Hak orang ini. Dengan Bapak menandatangani di sini, hak orang ada yang dilanggar. Cukup ya Pak. Ini satu lagi saya pertanyaan Bapak. Bapak tahu nggak selama ini prosedur hibah itu seperti apa? Nggak tahu Bapak. Bapak tahu nggak prosedur hibah itu harus ada akta notaris? Tidak tahu. Untuk sementara cukup yang mulia. Ini kompromi ya. Saya mau kompromi terbukti yang soal yang bukti kami yang di kedua. ini